Pagi itu, hari Sabtu, Mentari bahkan belum sepenuhnya berani mengintip dari balik cakrawala Jakarta yang sibuk. Namun, bagi Kirana, hari-hari tak lagi punya banyak perbedaan. Perutnya yang membuncit, kini memasuki usia 7 bulan, telah menjadi alarm alaminya. Rasa pegal di punggung dan tendangan-tendangan kecil dari dalam sana membuatnya terjaga jauh sebelum azan subuh pertama. Ia menggeliat pelan, berusaha tidak membangunkan Dimas, suaminya, yang tidur pulas di sampingnya. Ditatapnya wajah Dimas yang terlelap, tampan, dengan rahang kokoh dan bulu mata lentik yang selalu Kirana puji. Pria itu terlihat damai, terlihat setia. Pria yang sama yang sudah menemaninya selama 5 tahun terakhir. "Mas, bangun," bisik Kirana lembut, tangannya mengelus lengan Dimas. "Hari ini jadwal kita ke dokter, ingat? Jam 9. Dimas menggeliat, lalu membuka matanya perlahan. Senyum manis, senyum yang selalu meluluhkan Kirana, langsung terbit di bibirnya. "Pagi, sayang, pagi, jagoan ayah," sapanya, suaranya serak. Tangannya terulur, mengelus perut buncit Kirana dengan penuh kasih. "Maaf ya, semalam Mas lembur lagi, jadi tidurnya pulas banget." Kirana tersenyum. "Enggak apa-apa, kan demi kita juga." "Ya sudah, kamu mandi gih, nanti kita sarapan. Aku udah siapin roti bakar." Dimas mengangguk, mencium kening Kirana sekilas, lalu bangkit menuju kamar mandi. Kirana menghela napas. "Lembur?" Kata itu sudah menjadi begitu akrab di telinga Kirana beberapa bulan terakhir. Sejak kehamilannya membesar dan ia memutuskan untuk lebih banyak mengelola bisnis butik online-nya dari rumah, Dimas tampak bekerja semakin keras di kantornya, sebuah perusahaan properti. Kirana tidak pernah mempermasalahkannya. Ia mandiri. Bisnis butiknya, yang ia rintis dari nol, kini sudah sangat sukses, bahkan omsetnya jauh melampaui gaji Dimas sebagai manajer junior. Namun, Kirana memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak ingin Dimas merasa rendah diri. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Kirana yang mungil namun asri di pinggir kota. Keuntungan bisnisnya lebih banyak ia tabung dan investasikan atas nama putranya kelak. Ia membiarkan Dimas mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, membayar tagihan, mencicil mobil, meski Kirana tahu, uang Dimas seringkali pas-pasan. Justru karena itu, Kirana merasa ia harus ikut bekerja, meski sedang hamil besar. Ia ingin memastikan masa depan anak mereka terjamin. 20 menit kemudian, Dimas keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan kemeja biru lengan panjang dan celana bahan. Kirana mengerutkan kening. "Loh, Mas? Kok pakai baju kantor? Ini hari Sabtu, loh." Dimas menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Wajahnya dipasang sebersalah mungkin, bibirnya mengerucut. Itu adalah ekspresi yang selalu Kirana anggap menggemaskan. "Itu dia, sayang." "Maaf banget," ucapnya pelan, mendekati Kirana dan memeluknya dari belakang. Dagunya ia sandarkan di bahu Kirana. "Tadi pas mandi, HP Mas bunyi." "Pak Hendra, bos Mas, telepon. Katanya ada audit mendadak, data investor ada yang selip. Semua manajer diminta masuk hari ini juga. Urgent banget." Dunia Kirana seakan berhenti sejenak. "Hari ini? Tapi kita kan?" "Mas tahu, sayang." Dimas membalik tubuh Kirana menghadapnya. Kedua tangannya menangkup wajah istrinya. "Mas tahu banget hari ini jadwal kita lihat jagoan kita. Mas minta maaf, ya? Ini penting banget buat karir Mas. Kamu tahu kan Mas lagi diincar buat promosi? Kalau Mas nggak datang, bisa hancur reputasi Mas." Kirana menatap mata suaminya. Ada kejujuran di sana. Atau setidaknya, itulah yang ingin Kirana lihat. "Tapi ini hari libur, Mas. Masa nggak bisa besok?" Katanya auditornya dari pusat, "Sayang. Cuma bisa hari ini. Cuma sebentar kok, paling sampai makan siang." Bujuk Dimas lagi. Kata-katanya begitu manis, begitu meyakinkan. "Nanti pulangnya Mas beliin martabak keju kesukaan kamu, ya?" "Ya? Maafin Mas ya, Bu Bos." Dimas mencium perut Kirana, lalu menatapnya dengan tatapan memelas. Kirana luluh. "Ya sudah," desahnya pasrah. "Mau gimana lagi, namanya juga kerja. Nanti aku ke rumah sakit sendiri aja, pesan taksi online."
Nah, gitu dong. Dimas tersenyum lebar. Istri Mas memang paling pengertian sedunia. Ia mencium bibir Kirana sekilas, lalu menyambar tas kerjanya. Mas berangkat ya? Nanti Mas kabarin terus. Hati-hati di jalan. I love you. Iya. Love you too, Mas. Hati-hati, balas Kirana, mengantar suaminya sampai teras depan. Dimas melambai dari dalam mobil, senyumnya tak lepas. Kirana membalas lambaian itu sampai mobil Dimas hilang di tikungan. Setelah suaminya pergi, senyum Kirana perlahan memudar. Ia mengelus perutnya. Nggak apa-apa ya, Nak. Hari ini kita periksa berdua aja. Ayah lagi kerja keras buat kita, gumamnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pukul 8:30, Kirana tiba di lobi rumah sakit ibu dan anak. Ia sudah memesan taksi online seperti rencananya. Sendirian. Ia melihat pasangan-pasangan lain, para suami yang dengan siaga memapah istri mereka, atau membawakan tas dengan wajah cemas sekaligus bahagia. Hati Kirana mencelos. Ini bukan pertama kalinya Dimas absen. Dari 3 kali jadwal kontrol terakhir, Dimas hanya mengantar 1 kali. Sisanya, selalu ada alasan penting dari kantornya. Ibu Kirana, panggil perawat. Kirana tersentak dari lamunannya dan masuk ke ruang praktik Dokter Sinta. Pemeriksaan berjalan lancar. Suara detak jantung janinnya yang kuat, duk-duk-duk-duk, memenuhi ruangan USG. Sehat sekali, Bu Kirana. Posisinya bagus, air ketuban cukup. Berat badannya juga ideal, jelas Dokter Sinta sambil tersenyum ramah. Ayahnya mana, Bu? Tumben gak ikut dengar detak jantung jagoannya. Senyum Kirana terasa kaku. Lagi ada kerjaan mendadak, Dok. Biasa, kantornya lagi sibuk. Wah, semangat sekali ya bapaknya cari uang, puji Dokter Sinta, tidak menyadari getir di hati Kirana. Selesai pemeriksaan, Kirana duduk di ruang tunggu apotek, menebus vitamin. Ia membuka ponselnya, berniat mengirim pesan pada Dimas, mengabarkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, sebuah notifikasi pesan WhatsApp dari Ranti, sahabatnya sejak kuliah, muncul di layar atas. Ranti, Kirana, kamu di mana? Ranti, kamu lagi sama Dimas? Kirana mengerutkan kening. Tumben Ranti bertanya seperti itu. Kirana, lagi di RS, baru selesai check up kehamilan. Sendirian. Dimas lagi dipanggil bosnya ke kantor, audit mendadak. Balasan Ranti datang hampir seketika. Ranti, audit? Kantor? Ranti, Kirana, kayaknya kamu harus lihat ini. Jangan kaget ya. Ini aku kirim foto. 1 detik kemudian, sebuah foto masuk. Jantung Kirana serasa diremas. Foto itu diambil secara candid. Latar belakangnya adalah sebuah restoran mewah bergaya Eropa, La Fleur Gardenia, yang Kirana tahu sangat mahal. Dan di sana, di tengah dekorasi balon-balon rose gold dan kue ulang tahun bertingkat 3, duduklah Dimas. Suaminya. Pria yang seharusnya sedang audit mendadak di kantor. Ia tidak sendirian. Dimas sedang berlutut dengan satu kaki, memegang sebuah kotak beludru merah kecil yang terbuka. Di hadapannya, seorang wanita cantik dengan gaun bodycon merah menyala sedang menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Dan Kirana kenal wanita itu. Vina. Teman SMA mereka dulu, yang Kirana tahu baru saja pindah kerja ke divisi lain di kantor Dimas. Pesan kedua dari Ranti masuk. Kali ini sebuah video singkat, diambil dari story Instagram teman Ranti yang lain. Video itu tanpa suara, namun gambarnya jelas. Vina mengangguk, dan Dimas memasangkan sesuatu dari kotak itu ke jari Vina. Sebuah cincin. Sebuah cincin dengan mata berlian yang tampak besar dan berkilau mewah, memantulkan cahaya lampu kristal restoran. Dimas lalu berdiri, memeluk Vina dengan erat, dan mencium bibirnya. Dead. Ponsel itu meluncur dari genggaman Kirana, jatuh berdebam ke lantai marmer yang dingin. Napasnya tercekat. Bukan. Itu bukan cincin biasa. Itu adalah hadiah ulang tahun. Hari ini ulang tahun Vina. Audit mendadak. Kerja di hari libur. Demi promosi. Semua kata-kata manis Dimas pagi tadi berputar di kepalanya, berubah menjadi kaset rusak yang memuakkan. Kehidupan sederhana.
Kirana tertawa. Tawa kering yang nyaris terdengar seperti isakan. Hidup mereka sederhana karena Dimas memang tidak punya uang. Tapi, untuk pelakornya, untuk Vina, Dimas bisa membelikan berlian mewah di restoran paling mahal di kota. Sementara istrinya yang sedang hamil 7 bulan, yang bekerja keras membiayai sebagian besar hidup mereka, harus pergi ke rumah sakit sendirian. Tangan Kirana terkepal di atas perutnya. Bayinya menendang, seolah merasakan amarah yang membara di dalam dada ibunya. Perawat memanggil namanya untuk mengambil obat, tapi Kirana tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke depan. Kesedihan itu ada, perih, mengiris. Tapi ada emosi lain yang lebih kuat, yang bangkit dari puing-puing hatinya yang hancur. Amarah. Amarah yang dingin dan menusuk. Ia mengambil ponselnya yang retak di lantai. "Kamu bilang kamu dipanggil bos MU, Mas?" desis Kirana pelan. "Kamu mau main-main soal pekerjaan?" Matanya menyorot tajam. Ia membuka daftar kontaknya. "Baik, mari kita buat kebohonganmu jadi kenyataan." Jarinya tidak menghubungi Dimas. Jarinya mencari nama lain di kontaknya. Nama yang ia simpan di bawah kategori relasi bisnis. Hendra Wijaya. Ya, Pak Hendra. Bos besar pemilik perusahaan properti tempat Dimas bekerja. Pria yang sama yang beberapa bulan lalu Kirana temui di sebuah pameran bisnis, yang ternyata adalah salah satu supplier kain impor untuk butiknya. Pria yang sama yang memuji kesuksesan bisnis Kirana dan tidak tahu bahwa Kirana adalah istri dari manajer junior di perusahaannya. Jari Kirana menekan tombol panggil. "Halo, selamat pagi, Pak Hendra. Maaf mengganggu di hari libur. Saya Kirana, dari Kirana Butik. Saya punya satu informasi menarik tentang salah satu manajer Anda." Sandiwara telah berakhir. Saatnya pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Kirana tidak menangis. Air matanya seakan mengering, tergantikan oleh api yang menjalar dari ulu hati, membakar habis sisa-sisa cinta yang pernah ia miliki untuk Dimas. Getaran di tangannya bukan lagi karena syok, melainkan karena adrenalin yang murni. Ia masih di lobi apotek. Panggilan ke Pak Hendra tersambung di dering ketiga. "Halo, selamat pagi, Pak Hendra. Maaf mengganggu di hari libur." Suara Kirana terdengar tenang, dingin, dan profesional. Jauh berbeda dari seorang istri yang baru saja dikhianati. "Ah, halo, Ibu Kirana." Suara di seberang terdengar ramah. "Dari Kirana Butik, ya?" Tentu. Ada apa ini? Tumben sekali menelepon saya langsung di akhir pekan. Ada masalah dengan pasokan kain kita?" "Bukan, Pak." Kirana menarik napas. "Ini bukan tentang butik saya. Ini tentang perusahaan Anda. Lebih spesifik, tentang integritas salah satu karyawan Anda. Seorang manajer junior atas nama Dimas Prakasa." Hening sejenak di seberang. Nada bicara Pak Hendra langsung berubah serius. "Dimas? Ada apa dengannya? Dia seharusnya sedang bekerja di kantor Anda hari ini. Katanya, ada audit mendadak atas perintah langsung dari Anda." "Apa?" Suara Pak Hendra terdengar kaget, lalu jengkel. "Audit? Hari Sabtu? Omong kosong apa itu? Kantor libur total hari ini. Tidak ada jadwal apapun." "Dia berbohong." "Saya tahu, Pak," lanjut Kirana, suaranya tetap datar. "Saya tahu dia berbohong, karena saat ini, di jam lemburnya, dia sedang berada di restoran La Fleur Gardenia. Dia sedang merayakan pesta ulang tahun seorang wanita bernama Vina, yang saya yakini juga karyawan Anda. Dia baru saja melamar wanita itu dengan cincin berlian mewah." Keheningan di seberang kini terasa berat. Kirana bisa mendengar Pak Hendra menggeram tertahan. "Vina? Vina Anastasia? Anak baru di divisi pemasaran?" "Saya tidak tahu detailnya, Pak. Yang saya tahu, suami saya menggunakan nama Anda dan pekerjaan darurat sebagai alasan untuk bisa merayakan pesta selingkuhannya." Ini keterlaluan," bentak Pak Hendra. "Berani sekali dia mencatut nama saya untuk perbuatan asusila. Ini pelanggaran etika berat." "Bukan hanya itu, Pak," sela Kirana. "Dia melakukan ini, membelikan berlian mewah, sementara istrinya di rumah hidup sangat sederhana.
Istrinya, yang sedang hamil 7 bulan, harus bekerja keras mengurus bisnisnya sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga karena gaji suaminya tidak pernah cukup. Kirana berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Istrinya, yang pagi ini dia tinggalkan untuk pergi check up kehamilan ke rumah sakit, sendirian. Pak Hendra terdiam. Ya Tuhan, Ibu Kirana, ucapnya pelan, nadanya melembut. Kenapa Anda yang melaporkan ini pada saya? Dari mana Anda tahu detail tentang istrinya? Disinilah Kirana melepaskan bom terakhirnya. Karena, desisnya, dan kini suaranya sedikit bergetar oleh amarah yang tertahan, istri bodoh yang sedang hamil dan ditinggal sendirian ke rumah sakit itu adalah saya. Sunyi. Kirana hanya mendengar napas Pak Hendra yang tertahan. Ibu Kirana, asal? Saya turut. Saya tidak menelepon Anda untuk minta simpati, Pak Hendra, potong Kirana dengan cepat, mengendalikan emosinya. Saya menelepon Anda untuk sebuah proposal bisnis. Anggap saja ini barter informasi. Proposal apa? Tanya Pak Hendra, suaranya kini kembali tajam. Suami saya berbohong bahwa bosnya memanggil dia kerja. Saya ingin kebohongan itu menjadi kenyataan. Pak Hendra langsung mengerti. Anda ingin saya ke sana? Ya, saya ingin Bapak datang ke pesta itu. Saya ingin Bapak melihat sendiri kelakuan karyawan Bapak. Dan saya ingin Bapak memecatnya. Di sana. Saat itu juga, Ibu Kirana, itu? Pak Hendra ragu. Itu sangat tidak profesional. Prosedur pemecatan tidak seperti itu. Profesional? Kirana tertawa kecil, tawa yang sinis. Apakah menipu istri yang hamil, menggunakan nama Anda untuk berselingkuh, dan membelikan berlian dari hasil yang saya tidak tahu dari mana itu, profesional? Pak, dia mempermalukan saya. Dia mempermalukan Anda. Saya hanya meminta Bapak menegakkan aturan perusahaan. Saya yakin ada klausul moralitas dalam kontrak kerja Anda, bukan? Pak Hendra terdiam lama. Kirana tahu ia telah memenangkan argumen ini. Pak Hendra adalah pebisnis generasi lama yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan citra. Kirimkan saya alamat lengkapnya, kata Pak Hendra akhirnya, suaranya tegas. Dan kirimkan foto yang Anda punya sebagai bukti. Saya tidak akan mentolerir sampah semacam ini di perusahaan saya. Terima kasih, Pak Hendra. Foto dan video sedang dalam perjalanan ke WhatsApp Anda. Pestanya sedang berlangsung, kata Kirana. Saya akan ke sana sekarang juga. Panggilan ditutup. Rencana pertama, berhasil. Kirana mengambil vitaminnya dari meja apotek. Tangannya kini mantap. Ia keluar dari lobi rumah sakit, memesan taksi online, namun bukan untuk pulang. Ia mengarahkan taksi ke kantor butiknya yang tak jauh dari sana. Selama di perjalanan, ia melakukan panggilan kedua. Ke Siska, manajer operasional kepercayaannya di Kirana Butik. Siska, kamu di kantor? Ibu? Tumben? Bukannya Ibu lagi check up? Ada apa, Bu? Kok suaranya serius banget? Aku butuh bantuan kamu. Urgent. Tolong siapkan 1 paket kado. Pakai kotak premium kita yang paling besar, yang warna hitam dengan pita emas. Siapkan juga kartu ucapan paling mewah. Wah, siap, Bu. Mau kirim buat siapa nih? Kirana tersenyum miring. Tulis di kartu penerima, untuk Vina Anastasia. Alamatnya di La Fleur Gardenia Restaurant. Sekarang. Siska terdiam. Vina? Vina teman SMA Ibu dulu? Yang kerja di kantornya Pak Dimas. Tepat, jawab Kirana. Dan untuk isinya aku nggak mau kamu isi baju atau shawl. Terus apa, Bu? Aku kirimkan kamu beberapa file gambar via email sekarang. Aku mau kamu cetak semua gambar itu di kertas foto ukuran A4. Cetak di studio foto kilat dekat kantor. Kualitas terbaik. Harus jelas. Gambar apa, Bu? 1. Foto USG 4D anakku. Yang paling jelas. 2. Foto pernikahan aku dan Dimas. 3. Screenshot obrolan manis Dimas pagi ini yang bilang dia dipanggil bos. 4. Foto yang baru aku dapat. Dimas melamar Vina dengan berlian.
Siska di seberang sana terdengar menahan napas. Bu, ya Tuhan, Bu Kirana, ini. Dan Siska, lanjut Kirana, di kartu ucapannya, aku mau kamu tulis tangan sendiri. Pakai spidol emas. Tulis besar-besar. Tulis apa, Bu? Kirana memejamkan mata, membayangkan wajah Vina saat membacanya. Tulis, selamat ulang tahun, Hadiah berliannya cantik. Apakah rasanya seindah mengambil suami orang yang istrinya sedang hamil tua? Nikmati pestamu. Kado ini adalah bukti betapa rendahnya dirimu. Keheningan total di seberang. Lalu, tambah Kirana lagi, di bawahnya, tulis nama pengirimnya dengan jelas. Dari Kirana, istri sah Dimas Prakasa. Siska, kamu masih di sana? Masih, Bu. Siap. Segera saya laksanakan. Suara Siska kini terdengar berapi-api. Akan saya pastikan ini jadi kado ulang tahun yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bagus. Pesan kurir instan VIP. Pastikan sampai di sana tepat pukul 11.30. Saat acara puncak mereka, perintah Kirana. Bu. Panggilan ditutup. Kirana bersandar di jok taksi. Perutnya kembali bergejolak, bayinya bergerak aktif. Kirana mengelusnya lembut. Tenang, sayang. Ibu nggak akan biarkan siapapun menyakiti kita. Hari ini kita selesaikan semuanya. Pukul 11.25 di La Fleur Gardenia. Suasana pesta berlangsung meriah. Vina, dalam balutan gaun merah yang memeluk tubuhnya, menjadi ratu malam itu. Di sampingnya, Dimas berdiri gagah, memegang segelas sampanye, sesekali mencium pipi Vina, membuat teman-teman mereka bersorak iri. Gila, Vin. Beruntung banget lo dapet Dimas. Udah ganteng, royal lagi. Lihat tuh, cincinnya, puji salah satu temannya. Vina tertawa manja, mengangkat tangannya, memamerkan berlian yang berkilau di jarinya. Oh, ini cuma hadiah kecil, kok? Kecil gimana? Seru yang lain. Dimas, istrimu yang di rumah itu gimana? Udah beres? Dimas tertawa meremehkan. Dia? Gampang itu. Dia lagi hamil besar, nggak akan bisa kemana-mana. Dia terlalu sibuk sama bisnis butik sederhananya itu. Dia pikir aku lagi lembur di kantor. Bodoh kan? Vina terkikik. Kasihannya. Tapi salah sendiri sih, jadi istri kok nggak bisa maintenance badan. Hamil bikin jelek, kan? Mereka berdua tertawa, tidak menyadari sepasang mata di sudut ruangan milik Pak Hendra, menatap mereka dengan nyala api. MC, pesta itu, salah satu teman Vina, mengambil mikrofon. Oke, guys, saatnya acara puncak. Kita panggilkan birthday girl kita, Vina, untuk potong kue. Musik, Happy Birthday, diputar. Vina dan Dimas berdiri di depan kue bertingkat, bersiap memotong. Tepat pada saat itu, seorang kurir berseragam rapi dan membawa kotak hitam besar yang sangat mewah, masuk ke ruangan. Permisi, maaf mengganggu pestanya. Saya ada kiriman paket spesial untuk Nona Vina Anastasia. Semua mata tertuju pada kotak itu. Vina tampak kaget sekaligus tersanjung. Wah, apalagi ini? Serunya. Kamu ya, Mas? Nggak cukup berliannya. Dimas ikut tersenyum bangga, mengira itu adalah bagian dari kejutan lain yang tidak ia tahu. Buka aja, sayang. Kayaknya dari pengagum rahasiamu. Dengan penuh percaya diri, di depan semua kamera ponsel temannya, Vina membuka pita emas itu. Ia mengambil kartu ucapan besar di atasnya. Ia membacanya. Senyum di wajah Vina langsung membeku. Bibirnya bergetar. Matanya membelalak ngeri membaca tulisan spidol emas yang mencolok itu. Selamat ulang tahun, pelakor. Ia buru-buru melempar kartu itu ke lantai, tapi sudah terlambat. Beberapa temannya yang terdekat sempat membacanya. Apa itu tadi? Pelakor, bisik seseorang. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dimas, masih belum sadar. Dengan tangan gemetar, Vina membuka tutup kotak itu. Ia merogoh ke dalam, mengira akan menemukan barang mewah. Yang ia tarik keluar pertama kali adalah selembar kertas foto mengilap. Foto USG 4D. Wajah bayi yang mungil dan jelas. Apa ini? Tanya Vina,
bingung. Dimas merebut foto itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia kenal foto itu. Itu adalah foto USG terakhir calon anaknya. Vina, masih histeris, merogoh lagi. Ia menarik keluar lembar kedua. Foto pernikahan Dimas dan Kirana yang sedang tersenyum bahagia. Tamu-tamu mulai berbisik hebat. Loh? Itu kan Kirana? Istrinya Dimas, kan? Dia hamil? Tunggu, jadi Dimas masih punya istri. Ini fitnah. Ini editan, jerit Vina, mulai panik. Ia menarik keluar lembar terakhir. Screenshot percakapan Dimas. Dan foto Dimas yang sedang melamarnya tadi pagi, foto yang sama dengan yang Ranti kirimkan. Dimas, ini apa? Kamu bilang kamu sudah urus perceraianmu, bentak Vina. Sayang, aku bisa jelaskan. Ini pasti kerjaan Kirana. Dia gila. Dimas berusaha merebut foto-foto itu, tapi terlambat. Semua sudah tersebar di lantai. Pesta yang meriah itu kini hening, hanya diisi bisikan-bisikan sinis. Vina menangis histeris, malu, dan marah. Kerjaan siapa? Suara berat dan berwibawa itu memotong keributan. Pak Hendra Wijaya melangkah maju dari sudut ruangan. Aura kekuasaannya langsung membuat seisi ruangan terdiam. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi seperti mayat hidup. Lututnya lemas. Pak Hendra, gagap Dimas. Bapak, ngapain di sini? Bukannya Bapak? Di kantor? Pak Hendra tersenyum sinis. Melakukan audit mendadak yang kamu jadikan alasan untuk menipu istrimu yang sedang hamil, begitu? Dunia Dimas runtuh. Dimas Prakasa. Dan Anda, Vina Anastasia, lanjut Pak Hendra, suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Kalian berdua menggunakan fasilitas kantor, mencatut nama saya, dan melakukan perbuatan tidak bermoral yang memalukan nama baik perusahaan. Di saat yang seharusnya kalian dedikasikan untuk keluarga atau istirahat. Pak, ini salah paham. Saya dijebak. Vina mencoba membela diri. Dijebak, bentak Pak Hendra. Foto-foto ini jebakan? Cincin berlian di jari Anda itu jebakan? Fakta bahwa Dimas meninggalkan istrinya yang hamil 7 bulan sendirian di rumah sakit itu jebakan. Vina terdiam, tak bisa berkata-kata. Pak Hendra menatap lurus ke mata Dimas. Dimas, kamu bilang pagi ini kamu dipanggil oleh bos MU untuk kerja. Dan kamu menurutinya, kan? Baik. Bos MU sudah ada di sini. Pak Hendra menarik napas, lalu mengucapkannya dengan lantang dan jelas, agar didengar oleh semua orang di ruangan itu. Per detik ini juga, Dimas Prakasa, kamu saya pecat. Dan Anda, Vina, anggap ini surat peringatan terakhir Anda. Besok, segera temui HRD. Pak Hendra berbalik, dan kembalikan berlian itu, desisnya pada Vina. Saya yakin itu dibeli pakai uang yang bukan haknya. Pria itu melangkah keluar dari restoran, meninggalkan kehancuran total di belakangnya. Dimas terduduk lemas di lantai. Vina menjerit histeris. Teman-teman mereka menatap dengan pandangan jijik dan hina. Pesta ulang tahun itu telah berubah menjadi neraka. Jauh dari sana, di dalam taksi yang membawanya pulang, Kirana menerima sebuah pesan singkat dari Pak Hendra. Sudah beres. Dia sudah dipecat. Kirana tersenyum. Dingin dan puas. Rencana kedua, sempurna. Kirana tiba di rumah pukul 1 siang. Rumah mungil itu terasa dingin dan senyap, padahal udara di luar panas membara. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan pagi tadi. Setiap sudut rumah kini terasa seperti saksi bisu kebohongan Dimas. Ia meletakkan tasnya di sofa. Untuk sesaat, kakinya terasa lemas. Perutnya yang besar terasa kencang. Ia duduk, mengelus perutnya pelan, menarik napas dalam-dalam. Kemarahan tadi kini bercampur dengan rasa lelah yang luar biasa, baik fisik maupun batin. Kita kuat, nak, bisiknya. Kita pasti kuat. Ia tidak beristirahat. Ia bangkit, berjalan ke kamar tidur mereka. Kamar yang seharusnya menjadi tempat teraman mereka. Ia membuka lemari besar. Di satu sisi, pakaiannya dan pakaian bayi yang tertata rapi. Di sisi lain, pakaian Dimas. Tanpa ragu,
Kirana meraih kemeja-kemeja Dimas, kaos-kaosnya, celana-celananya. Ia menariknya keluar dengan kasar, melemparkannya ke lantai. Ia membuka laci, mengambil semua dasi, jam tangan murah, dan ikat pinggangnya. Ia pergi ke kamar mandi, menyambar sikat gigi, parfum, dan deodoran milik suaminya. Semua itu ia masukkan ke dalam 2 koper besar milik Dimas yang tersimpan di atas lemari. Untuk barang-barang yang tidak muat, Kirana mengambil 3 kantong sampah hitam besar dari dapur dan memasukkan sisa-sisanya, sepatu, dokumen kerja yang tidak penting, foto-foto mereka berdua yang masih terpasang di meja. Semua sisa-sisa kehidupan Dimas di rumah ini. Pukul 3 sore, 2 koper dan 3 kantong sampah hitam itu sudah rapi, berjajar di dekat pintu depan. Kemudian, Kirana mandi air hangat. Ia berganti pakaian dengan daster rumahan yang paling nyaman. Ia memesan makanan secara online, makanan sehat untuknya dan bayinya. Sambil makan, ia menelepon pengacara keluarganya. "Halo, Om Tora. Ini Kirana?" "Iya, Om. Kabarku baik. Kehamilan juga sehat. Om, aku butuh bantuan. Aku mau gugat cerai Dimas. Secepatnya." Ia menceritakan semuanya, singkat, padat, tanpa isak tangis. Hanya fakta. Pengacaranya, yang sudah seperti ayah angkat baginya, mendengarkan dengan serius dan berjanji akan segera menyusun draft surat gugatan. "Bagus," kata Kirana. "Aku mau surat itu jadi malam ini. Kirim soft copy-nya ke emailku. Aku akan cetak sendiri." Selesai. Kini, Kirana duduk di sofa ruang tamu, menghadap pintu. Dengan secangkir teh kamomil hangat di tangannya, ia menunggu. Ia adalah sang ratu yang singgasananya baru saja coba direbut, dan kini ia menunggu sang pengkhianat pulang untuk menerima hukuman. Pukul 5:30 sore, suara mobil Dimas terdengar memasuki halaman. Jantung Kirana berdebar sekali, bukan karena rindu, tapi karena ini adalah saatnya. Suara kunci dimasukkan ke lubang pintu terdengar bergetar. Pintunya terbuka. Dimas berdiri di ambang pintu, seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak, entah karena menangis atau karena malu. Kemeja biru yang pagi tadi terlihat rapi, kini kusut masai. Dasinya sudah miring entah kemana. Bau alkohol dan sisa parfum Vina yang menyengat, tercium bahkan dari jarak 3 meter. Pria yang pagi tadi pergi dengan senyum manis dan penuh percaya diri, kini telah hancur. Pandangannya langsung tertuju pada tumpukan koper dan kantong sampah di sebelahnya. Lalu, ia menatap Kirana, yang duduk tenang di sofa, menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa ia baca. Dingin, kosong. Suaranya serak. "Sayang, kamu ini apa-apaan?" Ia melangkah masuk, hendak mendekati Kirana, hendak memeluknya seperti biasa. "Berhenti di situ," kata Kirana. Suaranya pelan, namun tegas dan menggetarkan. "Jangan sentuh aku." Dimas membeku. "Sayang, dengerin Mas dulu." Ia memulai sandiwara barunya. Sandiwara pria yang menyesal. Semua itu salah paham. Vina yang jebak Mas. Dia? Jebak? Kirana tertawa kecil. Tawa yang sangat kering dan pahit. "Dia jebak kamu dengan berlutut dan melamarnya pakai berlian? Dia jebak kamu untuk berbohong padaku pagi ini? Dia jebak kamu untuk pakai nama Pak Hendra?" Mata Dimas membelalat. Kamu tahu dari mana soal Pak Hendra?" "Aku yang meneleponnya," jawab Kirana santai, seolah membahas cuaca. "Aku yang mengiriminya foto dan video mesramu. Aku yang minta dia datang ke sana. Aku yang minta dia memecatmu. Di depan pelakor barumu itu." Dunia Dimas runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Pria itu limbung, ia bersandar ke dinding, menatap istrinya dengan ngeri. Ini bukan Kirana yang ia kenal. Ini bukan wanita lembut yang bisa ia bohongi dengan kata-kata manis. Kamu tega, Kirana?" desisnya, "tak percaya. Kamu hancurin karir aku. Cuma karena salah paham kecil." "Kecil?" Kali ini suara Kirana naik 1 oktav. Gelas teh di tangannya bergetar. "Kamu bilang ini salah paham kecil? Kamu berselingkuh saat istrimu hamil 7 bulan, Mas. Kamu berbohong."
Kamu menipuku. Kamu membiarkan aku pergi ke rumah sakit sendirian untuk merayakan ulang tahun wanita lain. Tapi aku cinta sama kamu, Kirana. Aku cuma Vilaf. Dimas mencoba berlutut. Cinta. Kirana berdiri. Perut buncitnya membuat gerakannya sedikit sulit, tapi tatapannya tajam menusuk. Cintamu itu semurah apa, Dimas? Semurah berlian yang kamu belikan untuk dia? Pakai uang siapa kamu beli berlian itu? Hah? Kirana berjalan ke meja kerjanya yang kecil di sudut ruangan. Ia mengambil selembar kertas dari printer. Hidup kita sederhana, Mas. Kamu selalu bilang gajimu pas-pasan. Kamu selalu bilang kita harus hemat. Aku percaya. Aku bahkan ikut bekerja keras dengan butikku, hamil-hamil begini, supaya kita bisa menabung untuk anak ini. Kirana berjalan kembali ke hadapan Dimas. Ia melemparkan kertas itu ke dada suaminya. Aku bekerja keras, sementara kamu, diam-diam, jadi sugar daddy, untuk pelakor? Membiayai hidup mewahnya? Kamu menjijikkan. Dimas melihat kertas itu. Matanya membelalak ngeri. Itu adalah draft surat gugatan cerai. Enggak, Kirana. Kini ia benar-benar menangis. Aku mohon, kasihani aku. Kasihani anak kita? Justru karena anak inilah aku melakukan ini, bentak Kirana, tangannya menunjuk perutnya sendiri. Aku tidak sudi anakku punya ayah seorang pengkhianat, pembohong, dan pencuri sepertimu. Aku nggak mau cerai, jerit Dimas. Ini rumah kita. Aku nggak akan pergi. Rumah kita? Kirana tertawa lagi, tawa yang paling menakutkan yang pernah Dimas dengar. Coba kamu ingat-ingat lagi, Mas. Kamu yang numpang di sini. Ini rumahku. Rumah peninggalan orang tuaku. Sertifikatnya atas namaku. Kamu nggak punya hak sepeser pun di sini. Wajah Dimas pucat pasi. Ia lupa. Selama ini ia terlalu nyaman dilayani, terlalu nyaman dibiayai secara tidak langsung oleh Kirana, hingga ia lupa bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Barang-barangmu sudah aku kemas, kata Kirana, kembali tenang. Ia menunjuk tumpukan koper dan kantong sampah di dekat pintu. Ambil semua sampahmu itu. Kirana, di luar mau hujan. Aku harus kemana? Lirihnya, mencoba memelas untuk terakhir kali. Aku tidak peduli, jawab Kirana dingin. Kamu bisa ke tempat pelakormu. Bukankah kamu baru saja melamarnya? Harusnya dia mau menerimamu. Atau kamu bisa ke kolong jembatan. Itu bukan lagi urusanku. Kirana berjalan ke pintu. Ia membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung menerobos masuk. Keluar? Sayang? Ke? Dimas terlonjak. Dengan tangan gemetar, ia meraih koper-kopernya. Ia menatap Kirana sekali lagi, mencari sisa-sisa cinta di mata istrinya. Yang ia temukan hanyalah baja yang dingin. Ia menyeret koper dan kantong sampahnya keluar dari rumah. Tepat saat kakinya melangkah melewati ambang pintu. Brat! Pintu itu dibanting tepat di depan wajahnya. Suara kunci diputar dari dalam terdengar nyaring, mengunci takdirnya. Di luar, Dimas Prakasa terduduk lemas di teras, di antara sampah-sampah masa lalunya, saat rintik hujan pertama mulai turun. Hancur. Di dalam, Kirana bersandar di balik pintu. Ia tidak menangis. Ia mengelus perutnya. Hanya ada kita berdua sekarang, nak, bisiknya. Dan kita akan baik-baik saja. Ibu janji, kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Jauh lebih besar dari apapun yang bisa dia bayangkan. Hening. Itulah hal pertama yang Kirana rasakan keesokan paginya. Bukan hening yang mencekam, tapi hening yang melegakan. Seperti udara segar setelah badai besar. Rumah itu terasa lebih ringan, seolah baru saja membuang bertonton sampah beracun, yang secara harfiah memang baru saja ia lakukan. Hal pertama yang ia lakukan bukan menangis. Ia menelepon tukang kunci dan mengganti semua grendel dan lubang kunci di rumahnya. Ia tidak mau mengambil risiko. Pukul 10 pagi, pengacaranya, Om Tora, sudah duduk di ruang tamunya, membawa setumpuk dokumen. Kamu yakin, Kirana? Tanya Om Tora, menatapnya dengan sorot kebapakan. Surat ini, sekali didaftarkan, tidak ada jalan kembali.
Kirana, yang sedang mengaduk segelas susu hamil, menatap pengacaranya dengan mantap. Lebih yakin dari apapun di hidup saya, Om. Saya mau prosesnya cepat. Saya tidak menuntut apa-apa darinya. Saya tidak butuh hartanya, karena dia memang tidak punya. Saya hanya mau dia enyah dari status saya. Selamanya. Baiklah. Soal hak asuh anak akan jatuh sepenuhnya ke saya. Saya punya bukti perselingkuhan, bukti penelantaran emosional, dan dia sekarang pengangguran. Saya rasa, hakim akan setuju dengan saya, potong Kirana. Om Tora tersenyum bangga. Kamu anak yang kuat, Kirana. Sama seperti ibumu. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang Kirana duga. Dimas, yang kini tidak punya pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ia mencoba menelepon Kirana ratusan kali dari berbagai nomor. Mengirim email memohon-mohon. Tapi Kirana adalah benteng yang tak bisa ditembus. Ia memblokir semuanya. Pesan terakhir yang berhasil lolos sebelum Kirana mengganti nomornya adalah dari Vina. Dasar perempuan jahat. Kamu menghancurkan hidup Dimas. Kamu menghancurkan reputasiku. Kamu pikir kamu siapa? Kirana membaca pesan itu, lalu tertawa kecil. Ia hanya membalas satu kali sebelum memblokir nomor Vina. Aku adalah bos MU yang baru. Tentu saja itu bohong. Kirana tidak ada urusan dengan Vina. Tapi ia tahu, pesan singkat itu akan membuat Vina gila, paranoid pada setiap atasan di kantornya. Itu adalah bonus kecil untuknya. Sementara Kirana fokus pada kehamilannya, hidup Dimas dan Vina berubah menjadi neraka di dunia. Dimas, tanpa rumah, akhirnya terpaksa tinggal di apartemen studio sempit milik Vina. Vina, yang semula memuja Dimas sebagai pria sukses yang royal, kini harus berhadapan dengan seorang pengangguran yang frustrasi dan pemarah. Kamu seharian di sini aja? Nggak cari kerja? Bentak Vina suatu sore, lelah pulang kerja setelah seharian menahan gunjingan rekan-rekannya. Kamu pikir gampang cari kerja? Pak Hendra sudah blacklist aku, balas Dimas, suaranya meninggi. Ini semua gara-gara Kirana gila itu. Gara-gara Kirana? Atau gara-gara kebodohanmu? Kamu melamar aku pakai cincin, padahal kamu belum cerai. Kamu mempermalukan aku, Dimas. Tapi kamu suka kan, sama berliannya, sindir Dimas. Mana berliannya? Sini, biar aku jual buat makan. Vina memegangi jarinya. Nggak akan. Ini punyaku. Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan nafsu, hancur berkeping-keping oleh kenyataan ekonomi. Pesta mewah itu kini harus dibayar dengan pertengkaran harian soal siapa yang harus membeli token listrik atau membayar tagihan air. Vina, yang malu, akhirnya mengundurkan diri dari kantor Pak Hendra. Ia mendapat pekerjaan baru di luar kota dengan gaji lebih kecil, dan ia pergi begitu saja, meninggalkan Dimas sendirian di apartemen yang sudah habis masa sewanya. Dimas Prakasa, mantan manajer yang gagah, kini benar-benar sendirian, miskin, dan hancur reputasinya. 2 bulan setelah malam pengusiran itu, pada suatu dini hari, Kirana merasakan kontraksi hebat. Air ketubannya pecah. Ia sendirian. Tapi ia tidak panik. Selama 2 bulan ini, ia sudah mempersiapkan segalanya. Tas perlengkapan bayi sudah siap di depan pintu. Aplikasi taksi online sudah terbuka. Ia menelepon Ranti, sahabatnya, untuk menyusul. Di ruang persalinan, Kirana berjuang sendirian. Rasa sakitnya luar biasa, tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Dimas yang tersenyum manis pagi itu melintas. Bayangan Vina yang tertawa di pesta. Itu bukan lagi rasa sakit. Itu adalah bahan bakar. Ayo, nak, teriaknya pada dirinya sendiri. Kita buktikan pada dunia. Setelah 8 jam perjuangan, tangis bayi yang nyaring memecah keheningan. Dokter Sinta tersenyum, meletakkan bayi mungil kemerahan itu di dada Kirana. Selamat, Bu Kirana. Laki-laki. Sempurna dan sangat kuat. Air mata akhirnya tumpah dari pelupuk Kirana. Bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemenangan. Ia telah berhasil. Sendirian. Ia menatap wajah putranya yang damai. Selamat datang di dunia, sayang, bisiknya. Namamu Bima.
Bima perkasa. Yang akan tumbuh jadi pria kuat dan jujur, tidak seperti, sudahlah. Ia mencium kening putranya. Ini adalah awal yang baru. 5 tahun kemudian. Gedung perkantoran mewah di jantung kawasan bisnis Sudirman. Di lantai 35, sebuah plakat perak berkilauan di dinding lobi, KMB Group, CEO, Kirana Dewi. Ruang rapat itu diisi oleh 12 eksekutif. Di ujung meja, Kirana duduk dengan postur tegak. Rambutnya yang dulu panjang terurai, kini dipotong model bob profesional yang tegas. Wajahnya yang dulu lembut, kini memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan. Ia bukan lagi Kirana si pemilik butik online. Ia adalah bos besar. Setelah Bima lahir, Kirana mengambil semua tabungan dan investasi yang selama ini ia sembunyikan dari Dimas. Ia tidak lagi hidup sederhana. Ia menuangkan seluruh modal, waktu, dan energinya untuk bekerja. Bisnis butik online-nya meledak. Ia membuka flagship store pertama. Lalu kedua, ia melakukan diversifikasi. Melihat peluang, ia meluncurkan KNB Kids, lini pakaian anak premium yang terinspirasi dari Bima. Bisnis itu tumbuh eksponensial. Kini, KNB Group memiliki 3 anak perusahaan, fashion, kids, dan lifestyle. Baik, suara Kirana yang tenang namun tajam mengakhiri presentasi manajer keuangannya. Saya setuju dengan ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Siska, ia menoleh ke Siska, yang kini menjadi direktur operasionalnya, saya mau kamu pimpin proyek ini. Pastikan timeline-nya. Siap, Bu, jawab Siska. Rapat selesai. Para eksekutif keluar ruangan dengan langkah sigap. Kirana menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia memijat pelipisnya. Lelah, tapi puas. Ponselnya di meja bergetar. Sebuah foto masuk dari pengasuh Bima. Foto Bima yang berusia 5 tahun, memakai seragam TK-nya, tersenyum lebar memamerkan gigi ompongnya. Kirana tersenyum. Senyum tulus seorang ibu. Inilah alasannya bekerja begitu keras. Bunda jemput sekarang ya, sayang, gumamnya, membereskan tasnya. Ia berjalan keluar dari ruangannya, melewati lobi kantornya yang megah. Saat menunggu lift private-nya, seorang OB baru tampak sedang mengepel lantai di dekatnya. OB itu tampak kurus, lebih tua dari usianya. Wajahnya penuh kerutan lelah, rambutnya menipis, dan punggungnya sedikit bungkuk. Ia mengepel dengan lesu, seolah tak punya semangat hidup. Saat OB itu mendongak untuk menggeser embernya, mata mereka bertemu. Jantung Kirana berhenti sedetik. OB itu membeku. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Itu Dimas. Kirana menatapnya. Dari manajer junior yang tampan, menjadi OB yang menyedihkan. Inilah kehancuran yang sesungguhnya. Pria itu kini bekerja di level paling bawah, di gedung yang bahkan mungkin tidak ia sadari dimiliki oleh wanita yang ia hianati. Dimas membuka mulutnya. Kirana? Pintu lift berdenting terbuka. Kirana menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada amarah. Tidak ada benci. Tidak ada simpati. Yang ada, hanya kekosongan. Pria itu tidak ada artinya lagi baginya. Dia hanyalah debu di lantai yang sedang dipel oleh karyawannya. Kirana melangkah masuk ke dalam lift, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang saat pintu perak itu tertutup, memisahkan dunianya yang berkilau dengan dunia Dimas yang gelap dan hancur. Ia tidak peduli. Kehancuran Dimas adalah urusannya sendiri. Urusannya sekarang adalah menjemput masa depannya, Bima perkasa. Pintu lift perak itu tertutup, memantulkan bayangan buram Kirana yang berdiri tegak. Tapi begitu pintu itu tertutup rapat dan lift mulai meluncur turun, Kirana bersandar di dinding. Kakinya lemas. Ia tidak menyangka. Selama 5 tahun ini, ia tidak pernah sekalipun mencari kabar Dimas. Ia tidak peduli pria itu hidup atau mati. Tapi melihatnya sebagai OB di gedungnya sendiri, itu adalah sebuah ironi yang begitu kejam, begitu sempurna, hingga membuatnya mual. Pria yang pernah tidur seranjang dengannya, ayah biologis dari putranya, kini mengepel lantai yang ia pijak. Ia tidak merasakan kasihan. Ia tidak merasakan benci. Yang ia rasakan adalah jijik dan sedikit rasa takut. Bukan takut pada Dimas,
tapi takut jika kotoran dari masa lalunya itu sampai mengotori dunia bersih yang telah ia bangun untuk Bima. Begitu pintu lift terbuka di lobi private-nya, Kirana melangkah keluar. Ia tidak langsung menuju mobilnya. Ia menelepon Siska, direktur operasionalnya. "Siska, kamu di mana?" Suara Kirana terdengar tenang, tapi Siska yang sudah mengenalnya puluhan tahun tahu ada nada yang berbeda. "Di lantai 30, Bu. Menyiapkan data untuk rapat besok." "Ada apa?" "Aku mau kamu urus sesuatu. Cek vendor cleaning service gedung kita. Cari data karyawan mereka. Aku mau nama Dimas Prakasa." Hening sejenak di seberang. Siska adalah satu-satunya orang selain Ranti yang tahu cerita lengkapnya. "Jangan bilang dia OB di sini, Siska. Baru saja aku lihat di lobi lantai 35, kata Kirana, suaranya dingin. "Aku tidak mau dia ada di gedung ini. Aku tidak mau dia ada di dekat perusahaanku." "Siap, Bu. Saya urus sekarang juga." "Saya akan telepon manajer vendornya dan minta dia dipecat hari ini juga." Suara Siska terdengar marah. "Jangan," potong Kirana. "Jangan dipecat begitu saja. Itu akan menarik perhatian. Lakukan dengan rapi. Panggil dia, berikan dia uang pesangon, pakai uang pribadiku, jangan uang perusahaan. Suruh dia tanda tangan surat pernyataan untuk tidak pernah menghubungi saya, perusahaan, atau keluarga saya. Buat seolah-olah ini pengurangan karyawan biasa. Aku mau dia hilang dari sini sebelum jam kerja besok pagi." "Tapi, Bu, lakukan saja, Siska. Aku tidak mau ada drama. Aku hanya mau dia pergi." "Baik, Bu. Saya laksanakan." Kirana menutup telepon. Ia berjalan menuju mobil Alphard hitamnya yang sudah menunggu di lobi basement. Sopir pribadinya membukakan pintu. Saat itulah, Kirana. Suara itu. Suara serak yang putus asa. Kirana membeku. Ia menoleh. Dari balik pilar beton, Dimas berlari ke arahnya. Seragam OB-nya yang kebesaran tampak kotor. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Kurus, kuyu, dan hancur. Sopir pribadi Kirana, yang juga merangkap sebagai pengawalnya, langsung maju, memasang badan di antara Kirana dan Dimas. "Maaf, Pak. Mohon jaga jarak dari Ibu Kirana." "Kirana, ini aku." "Dimas," ia berteriak, mencoba menerobos. "Tolong, Kirana. Aku mohon, jangan pergi." Kirana mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pengawalnya untuk diam, tapi tetap waspada. Ia menatap Dimas. Ia membiarkan pria itu melihatnya dengan jelas. Melihat setelan kerjanya yang seharga puluhan juta, tas Hermes di tangannya, dan mobil mewah di belakangnya. "Pergi," kata Kirana. "Hanya satu kata." "Enggak, Kirana, aku minta maaf." Dimas jatuh berlutut di lantai basement yang kotor. Ia bersujud. "Aku tahu aku salah. Hidupku hancur, Kirana. Setelah kamu, setelah Vina, semuanya hancur. Aku jadi gelandangan. Aku kerja apa saja. Aku baru dapat kerja di sini sebulan lalu. Aku nggak tahu ini perusahaanmu." Ia menangis terseduh-seduh, pemandangan yang sangat menyedihkan. Kirana menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, Dimas mendongak, kaget mendengar nada dingin itu. Aku cuma mau minta maaf. Dan aku kangen Bima. Dia anakku, Kirana. Aku cuma mau lihat dia. Sekali aja. Dari jauh juga nggak apa-apa. Aku mohon." Ah, itu dia. Kartu as yang ia pikir masih ia miliki. "Anak." Senyum sinis yang tipis terbit di bibir Kirana. Ia melangkah maju satu langkah, membuat pengawalnya tegang. "Pertama," katanya, suaranya bergema pelan di basement yang sepi itu. "Anakku namanya Bima Perkasa. Dia tidak kenal kamu. Dan dia tidak akan pernah kenal kamu. Tapi aku ayahnya." "Ayah?" Kirana mendengus. "Di mana kamu waktu aku berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin? Di mana kamu waktu Bima demam tinggi pertama kali? Di mana kamu waktu dia belajar jalan dan jatuh? Kamu tidak ada.
Kamu sibuk meratapi nasibmu yang kamu ciptakan sendiri. Jadi jangan pernah sebut dirimu ayahnya. Kirana kamu jahat? Lirih Dimas. Jahat? Kirana tertawa kecil. Kamu berani bicara soal jahat? Kamu mau aku ingatkan pagi hari Sabtu itu? Saat kamu mencium perutku dan berbohong akan pergi, audit? Kamu mau aku ingatkan bagaimana rasanya melihat foto kamu melamar pelakor pakai berlian, sementara aku harus bekerja keras menutupi kebutuhan rumah. Itu Vina yang... Aku tidak peduli, potong Kirana. Kalian berdua sampah. Dan aku sudah membuang sampah itu 5 tahun yang lalu. Kirana berbalik, hendak masuk ke mobil. Aku akan tuntut kamu, teriak Dimas, putus asa. Aku akan tuntut hak asuh. Aku akan bilang ke pengadilan kamu memisahkan anak dari ayahnya. Langkah Kirana terhenti. Ia berbalik pelan. Kali ini, matanya menyala. Menuntutku, ulangnya pelan. Pakai apa? Pakai gaji OBMU? Kamu pikir, pengadilan akan percaya pada pengangguran kambuhan yang menelantarkan istrinya, melawan seorang CEO yang punya bukti lengkap pengkhianatanmu? Kamu mau aku sebarkan foto-foto memalukanmu di pesta itu ke seluruh media? Aku bisa, Dimas. Wajah Dimas pucat pasi. Aku sudah tahu semuanya, lanjut Kirana. Aku tahu Vina meninggalkanmu di apartemen sewaan itu setelah 3 bulan. Aku tahu kamu dikejar-kejar debt collector karena membelikan dia barang-barang mewah pakai kartu kredit. Aku tahu kamu kembali mengemis ke orang tuamu di kampung, dan mereka juga mengusirmu. Kamu? Dimas gemetar. Kamu mengawasiku? Aku tidak sudi mengotori waktuku untuk mengawasimu, jawab Kirana dingin. Aku hanya memastikan agar sampah sepertimu tidak akan pernah bisa mendekati aku dan anakku. Dan sekarang, kamu muncul di sini. Kirana menatapnya, dari atas ke bawah. Kamu sudah dipecat. Siska sedang mengurus pesangonmu. Ambil uang itu. Anggap itu sedekah terakhir dariku. Pergi dari kota ini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Kirana, Pak, bawa dia, perintah Kirana pada pengawalnya. Pengawalnya maju, mencengkeram lengan Dimas dengan kasar. Mari, Pak. Jangan buat keributan. Atas, Kirana. Kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Dasar perempuan sombong. Kirana masuk ke dalam mobil, tidak menoleh lagi. Pintu mobil tertutup, meredam suara teriakan Dimas yang penuh kebencian. Sopirnya segera menyalakan mesin. Saat mobil melaju mulus keluar dari basement, Kirana melihat dari kaca spion. Dimas terduduk lemas di lantai, ditunggui oleh pengawalnya. Seorang pria yang hancur, dikalahkan oleh kesombongan dan kebodohannya sendiri. Kirana meraih ponselnya, bukan untuk menelepon Siska, tapi untuk menelepon sekolah Bima. Halo, Ibu Guru? Ini Kirana, bundanya Bima. Bima sudah di depan? Oke, Bunda 5 menit lagi sampai. Tolong bilang padanya, Bunda bawa es krim stroberi kesukaannya. Ia menutup telepon. Masa lalu ada di kaca spion. Masa depan ada di ujung telepon. Dan Kirana, dengan mantap, melaju menuju masa depannya. Uang pesangon itu mendarat di meja di depan Dimas. Siska, Direktur Operasional KNB Group, menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa menyembunyikan rasa jijik. Mereka berada di sebuah kafe murah, jauh dari gedung kantor. Sesuai instruksi Bu Kirana, kata Siska, suaranya tajam dan profesional. Ini uang pesangon, bonus, dan uang tutup mulut. Tanda tangani ini. Siska menyodorkan selembar surat pernyataan. Isinya jelas, Dimas Prakasa menerima sejumlah uang, dan sebagai gantinya, ia bersumpah untuk tidak pernah, dengan cara apapun, menghubungi, mendekati, atau mencari tahu tentang Kirana Dewi atau putranya, Bima Perkasa. Pelanggaran atas perjanjian ini akan dibawa ke ranah hukum pidana atas tuduhan penguntitan dan teror. Dimas menatap uang tunai yang tebal itu. Sudah 5 tahun ia tidak memegang uang sebanyak itu sekaligus. Ini saja, desisnya. Setelah semua yang dia lakukan padaku, dia menghancurkan hidupku, dan dia pikir dia bisa membayarku dengan ini. Siska tertawa sinis. Menghancurkan hidupmu? Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, Dimas.
Kamu yang berbohong. Kamu yang berselingkuh. Kamu yang menelantarkan istri hamil. Bu Kirana hanya mengembalikan sampah ke tempatnya. Sekarang, tanda tangani atau saya panggil satpam. Dengan tangan gemetar karena marah, Dimas menandatangani surat itu. Ia menyambar uang itu, memasukkannya ke dalam tas selempangnya yang dekil. Bilang pada bos MU, geramnya. Dia akan menyesal. Bima itu anakku. Darah dagingku. Dia tidak bisa memisahkanku darinya. Siska hanya tersenyum miring. Ambil uangmu dan enyahlah. Kamu sudah tidak ada artinya. Dimas pergi dari kafe itu, tapi ia tidak pergi dari kota. Uang itu, yang seharusnya menjadi tiketnya untuk memulai hidup baru di tempat lain, kini ia anggap sebagai modal perang. Ia tidak bodoh. Ia tahu ia tidak bisa melawan Kirana secara finansial atau hukum. Tapi ia punya satu hal yang Kirana tidak punya, kenekatan orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Selama 3 hari, ia menggunakan uang itu. Ia membeli pakaian baru yang terlihat pantas di sebuah toko baju bekas. Ia mencukur janggutnya. Ia menyewa ojek online seharian penuh, hanya untuk satu tujuan, membuntuti mobil Alphard hitam milik Kirana. Ia sudah tahu rutinitasnya. Pagi ke kantor, sore menjemput anak. Ia menemukan nama sekolahnya. Sebuah sekolah internasional elit di kawasan Kebayoran Baru. Sekolah yang biayanya mungkin lebih mahal dari total gajinya selama 10 tahun sebagai OB. Disinilah ironi itu memukulnya lagi. Anaknya hidup seperti pangeran, sementara ia, ayahnya, hidup seperti tikus got. Ini tidak adil, pekitnya dalam hati. Aku berhak atas hidup itu. Bima adalah tiketku. Jumat sore, pukul 3 tepat, bel sekolah berbunyi. Bima Perkasa, bocah laki-laki tampan berusia 5 tahun, berlari keluar lobi sekolah dengan tas ransel bergambar roket di punggungnya. Ia tertawa, berlari ke arah sopir pribadi Kirana yang sudah menunggu di gerbang. Om Jaya, Om Jaya, Bima dapat bintang 3 hari ini. Wah, pintar sekali, Mas Bima. Ayo, Bunda sudah menunggu di mobil, kata Jaya, pengawal sekaligus sopir itu. Kirana, seperti biasa, duduk di kursi penumpang belakang, pintu mobilnya sudah terbuka, senyumnya terkembang, siap menyambut putranya. Benar? Tepat saat Bima hendak melompat ke pelukan ibunya. Bima? Sebuah suara asing yang putus asa memanggil namanya. Dimas muncul dari balik pos satpam, berlari menyeberangi area penjemputan, menerobos kerumunan orang tua dan pengasuh lainnya. Wajahnya panik, matanya menatap liar pada Bima. Bima membeku ketakutan. Ia bersembunyi di belakang kaki Om Jaya. Bima, nak, ini ayah. Aku ayahmu, teriak Dimas. Senyum di wajah Kirana lenyap seketika. Wajahnya mengeras menjadi topeng es. Ia melangkah keluar dari mobil, aura dinginnya langsung terasa. Jaya, masukkan Bima ke mobil. Kunci pintunya, perintah Kirana dengan suara rendah yang berbahaya. Sep, bu. Jaya segera mengangkat Bima, memasukkannya ke dalam mobil, dan mengaktifkan kunci sentral. Bima menangis ketakutan di dalam. Kini, Kirana berdiri sendirian di area parkir itu, berhadapan dengan hantu dari masa lalunya. Kamu melanggar perjanjian, kata Kirana pelan. Persetan dengan perjanjian, bentak Dimas. Kamu tidak bisa memisahkan aku dari anakku. Dia darah dagingku. Aku akan bawa dia. Dimas melangkah maju, mencoba meraih gagang pintu mobil. Jangan sentuh mobil saya. Suara Kirana tidak keras, tapi penuh dengan racun. Dimas terhenti. Kamu pikir kamu bisa apa? Hah? Tantang Dimas. Mau memecatku lagi? Aku sudah tidak bekerja di sana. Kamu tidak punya kuasa lagi atasku. Kirana menatapnya. Pria ini benar-benar menyedihkan. Kamu benar, kata Kirana. Aku tidak punya kuasa lagi atas dirimu sebagai OB. Tapi aku punya kuasa sebagai seorang ibu yang anaknya baru saja coba kamu culik di depan sekolah. Aku tidak menculik. Aku ayahnya. Kirana tidak menjawab. Ia meraih ponselnya. Bukan untuk menelepon Siska. Bukan untuk menelepon pengacaranya. Ia menekan tombol panggilan cepat ke nomor yang tersimpan sebagai Kepala Keamanan. Pak Danu,
katanya dengan tenang. Saya Kirana Dewi. Saya di lobi TK Internasional Pelita Harapan. Ada seorang pria tidak dikenal, mencoba menerobos masuk ke mobil saya dan mengambil anak saya. Dia terlihat tidak stabil. Saya butuh bantuan polisi. Segera. Apa? Polisi? Wajah Dimas pucat pasi. Kirana, jangan. Ini aku. Dimas? Aku tidak kenal orang bernama Dimas, jawab Kirana dingin. Aku hanya melihat seorang penguntit gila yang mengancam keselamatan putraku. Dua satpam sekolah, mendengar keributan itu, berlari menghampiri. Ada apa ini, Bu Kirana? Tolong tahan pria ini, Pak, kata Kirana, menunjuk Dimas. Dia mencoba menculik anak saya. Polisi sedang dalam perjalanan. Bukan. Saya ayahnya. Dia bohong. Dia istri saya, teriak Dimas panik, meronta saat kedua satpam itu memegang lengannya. Kirana membuka tasnya. Ia mengeluarkan dompetnya, dan dari dompet itu ia mengambil sebuah kartu. Kartu tanda penduduk. Nama saya Kirana Dewi. Status, cerai hidup, katanya lantang, menunjukkan KTP-nya pada satpam. Dan ini, ia menunjukkan softcopy akta kelahiran Bima dari ponselnya, akta kelahiran putra saya. Nama, Bima Perkasa. Nama ibu, Kirana Dewi. Kolom nama ayah, kosong. Aku sudah memastikan namamu terhapus secara hukum dari hidup kami sejak lama, Dimas. Kamu bukan siapa-siapa. Mata Dimas membelalak ngeri. Kosong? Dia bahkan tidak diakui di atas kertas? Saat itulah sirine polisi terdengar. Keamanan pribadi yang ditelepon Kirana adalah seorang perwira tinggi di kepolisian, relasi bisnisnya. Dalam 3 menit, 2 mobil patroli sudah tiba di gerbang sekolah. Itu dia, Pak, kata Kirana, menunjuk Dimas yang kini meronta-ronta sia-sia. Dia yang menandatangani surat pernyataan untuk tidak mendekati saya, tapi hari ini dia melanggar dan mencoba mengambil anak saya. Polisi bergerak cepat. Dimas diborgol. Kirana, kamu akan membusuk di neraka. Kamu iblis, teriaknya, saat diseret masuk ke mobil polisi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kirana berjalan kembali ke mobilnya. Ia membuka pintu, masuk ke dalam, dan memeluk Bima yang masih gemetar ketakutan. Enggak apa-apa, sayang. Udah aman. Orang jahatnya sudah ditangkap polisi, bisik Kirana, mengelus rambut putranya. Bunda, siapa orang jahat itu? Tanya Bima dengan suara kecil. Kirana menatap lurus ke depan. Dari jendela, ia bisa melihat mobil polisi itu membawa Dimas pergi. Membawa sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang busuk. Uang pesangonnya kini mungkin hanya cukup untuk membayar pengacara yang akan memberitahunya bahwa kasusnya tidak ada harapan. Kirana tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum puas. Tapi senyum lega? Bukan siapa-siapa, nak, jawab Kirana, mencium kening Bima. Cuma tikus yang lupa kalau dia sudah dibuang ke tempat sampah. Ayo kita pulang. Bunda sudah siapkan robot baru untuk Bima. Saat mobil Alphard itu melaju meninggalkan sekolah, Kirana tidak menoleh ke belakang. Kehancuran Dimas kini sudah final. Bukan hanya dipecat, bukan hanya miskin, tapi terhina, terhapus, dan dipenjara. Perjalanan pulang dari sekolah hari itu terasa sangat panjang. Di dalam kemewahan Alphard yang kedap suara, satu-satunya suara yang terdengar adalah isak tangis Bima yang ketakutan. Kirana memeluk putranya erat, menenggelamkan wajah kecil itu di dadanya, mengelus punggungnya dengan gerakan ritmis yang menenangkan. Jaya, sang pengawal, mengemudi dengan diam. Matanya sesekali melirik dari kaca spion dengan raut wajah keras, merasa bersalah karena ada yang berhasil menerobos penjagaannya. Lirih Bima di sela-sela isaknya. Bima takut. Siapa orang tadi? Kenapa dia teriak-teriak panggil nama Bima? Kenapa dia bilang dia, ayah? Pertanyaan itu. Pertanyaan yang Kirana tahu suatu hari akan datang, tapi tidak pernah ia sangka akan datang dengan cara sebrutal ini. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangannya. Ia melonggarkan pelukannya, menangkup wajah Bima agar putranya menatap matanya. Bima, lihat bunda, katanya lembut, namun tegas. Mata mereka bertemu.
Mata Bima yang penuh air mata dan ketakutan bertemu dengan mata Kirana yang setenang baja. Dengar Bunda baik-baik, sayang. Orang tadi itu orang jahat. Dia orang dari masa lalu Bunda, jauh sebelum Bima lahir. Dia orang yang pernah menyakiti Bunda. Menyakiti Bunda? Wajah Bima berubah dari takut menjadi cemberut. Dia jahat sama Bunda? Sangat jahat, Kirana mengangguk. Dan karena dia jahat, Bunda usir dia dari kehidupan Bunda. Bunda buang dia ke tempat sampah. Tapi hari ini, tikus itu mencoba keluar dari tempat sampahnya dan mengganggu kita. Dia iri, sayang. Dia iri karena Bima anak hebat dan Bunda kuat. Dia iri karena kita bahagia. Dia bohong, kan, Bunda? Bisik Bima. Dia bukan ayah Bima, kan? Hati Kirana teriris. Betapa ia ingin melindungi putranya dari kata itu. Bima, kata Kirana, suaranya melembut. Seorang ayah adalah gelar yang mulia. Seorang ayah adalah orang yang melindungi, menyayangi, dan ada untuk anaknya. Waktu Bima demam, siapa yang peluk Bima? Waktu Bima belajar naik sepeda, siapa yang pegangin di belakang? Waktu Bima dapat bintang 3 hari ini, siapa yang menunggu Bima di gerbang? Bunda, jawab Bima pelan. Betul, Bunda. Dan Om Jaya, ia melirik ke depan, dan Tante Siska, dan Tante Ranti. Kitalah keluarga Bima. Kita adalah tim Bima. Orang tadi? Kirana menggeleng. Dia bukan siapa-siapa. Dia pembohong. Dia hanya orang asing yang jahat, dan polisi sudah menangkapnya. Dia ditangkap? Benar. Dia dipenjara. Dan dia tidak akan pernah bisa mengganggu Bima atau Bunda lagi. Bunda janji. Keyakinan dalam suara Kirana akhirnya menenangkan Bima. Isaknya mereda. Ia menyandarkan kepalanya kembali ke dada Kirana. Bima sayang Bunda. Bunda lebih sayang Bima, balas Kirana, mencium puncak kepala putranya. Sekarang kita lupakan orang jahat itu. Robot baru Bima sudah menunggu di rumah. Robotnya warna biru, tanya Bima, perhatiannya mulai teralihkan. Biru, dengan lampu di matanya, Kirana tersenyum. Misi pertama selesai, menenangkan putranya. Malam itu, pukul 9. Bima sudah tertidur lelap di kamarnya yang luas, memeluk robot barunya. Keamanan di rumah telah ditingkatkan. 2 penjaga tambahan kini berpatroli di luar gerbang. Kirana duduk di ruang kerjanya yang elegan, ditemani secangkir teh Earl Grey. Wajahnya tenang, namun di matanya ada api yang berkobar. Di layar laptopnya, rekaman CCTV dari sekolah Bima, yang ia dapatkan dari kepala sekolah dalam waktu kurang dari 1 jam, sedang diputar ulang tanpa suara. Adegan Dimas yang berlari, meneriaki Bima, dan diseret oleh polisi. Kirana tidak sedang menonton dengan emosi. Ia sedang mengumpulkan amunisi. Ponselnya berdering. Nama, Om Tora, muncul di layar. Malam, Om. Malam, Kirana. Ya Tuhan. Om baru dapat laporan lengkap dari Pak Danu. Kamu dan Bima tidak apa-apa? Suara pengacaranya terdengar khawatir sekaligus marah. Kami baik-baik saja, jawab Kirana dingin. Bima sedikit terguncang, tapi dia anak yang kuat. Sekarang, mari kita bicara soal hukuman. Tentu, suara Om Tora berubah menjadi profesional. Dia sudah melanggar surat pernyataan yang dia tanda tangani. Itu pelanggaran kontrak perdata. Tapi yang lebih penting, dia melakukan percobaan penculikan, membuat keributan, dan teror di zona sekolah. Itu pidana murni. Pak Danu sudah menahannya. Saya mau dia di dalam selama mungkin, Om. Kita bisa tuntut dia dengan pasal berlapis. Dengan bukti CCTV ini dan kesaksianmu, dia bisa kena minimal 3-5 tahun. Bagus, kata Kirana. Tapi itu tidak cukup. Om Tora terdiam. Apa maksudmu? Dia akan keluar, Om. 3 tahun, 5 tahun dia akan keluar. Dan dia akan kembali. Pria nekat yang sudah tidak punya apa-apa itu jauh lebih berbahaya. Aku tidak mau hidup sambil menoleh ke belakang. Aku tidak mau Bima tumbuh dengan rasa was-was. Lalu, apa rencanamu? Aku mau dia dihapus, kata Kirana.
Aku mau restraining order, perintah penahanan, permanen seumur hidup, yang bahkan tetap berlaku setelah dia keluar penjara. Radius 1 kilometer dari rumahku, kantorku, dan sekolah Bima. Aku mau catatan kriminal ini menghancurkan sisa-sisa namanya, sehingga tidak ada yang akan mempekerjakannya lagi. Dan, Kirana berhenti sejenak, aku mau dia dipindahkan ke penjara di luar pulau Nusa Kambangan, kalau perlu. Jauhkan dia dari kota ini. Om Tora menghela napas. Kirana, itu permintaan yang sangat besar. Memindahkannya. Om tahu siapa saya, potong Kirana. KNB Group adalah salah satu pembayar pajak terbesar di kota ini. Saya mempekerjakan ribuan orang. Saya donatur tetap untuk yayasan kepolisian. Gunakan itu. Bilang pada Pak Danu, keamanan putra saya adalah prioritas utama. Kalau sistem hukum tidak bisa menjaminnya, saya akan jamin dengan cara saya sendiri. Ancaman terselubung itu dipahami dengan sempurna oleh Om Tora. Saya mengerti, Kirana, kata Om Tora pelan. Akan saya urus. Dia telah menyentuh hal yang paling berharga bagimu. Dia sudah menandatangani surat kematiannya sendiri. Bukan kematian, Om. Hanya penghapusan. Terima kasih. Kirana menutup telepon. Ia menatap foto Bima yang tersenyum di meja kerjanya. Kerajaan yang ia bangun, gedung-gedung tinggi, ratusan toko, miliaran omset, semua itu hanyalah benteng luar. Inti dari kerajaannya adalah kamar tidur kecil di sebelah, tempat putranya tertidur aman. Dimas telah mencoba menyentuh inti itu, dan sang ratu telah menjatuhkan hukuman yang setimpal. Bukan lagi pemecatan, bukan lagi pengusiran, tapi pelenyapan total. Kirana mematikan rekaman CCTV itu. Ia menutup laptopnya. Ia bangkit, berjalan ke kamar Bima. Ia duduk di tepi ranjang putranya, memandangi wajah damai itu. Selamat tidur, pangeran kecil, bisiknya. Bentengmu sudah aman. 7 tahun kemudian, Jakarta bersinar di bawah lampu-lampu malam. Di aula utama Hotel Mulia, acara Indonesia Business Leaders Award 2032 sedang berlangsung. Ruangan itu dipenuhi oleh para konglomerat, pejabat tinggi, dan media nasional. Di meja VVIP paling depan, seorang wanita memancarkan aura yang tak terbantahkan. Kirana Dewi. Di usianya yang kini memasuki akhir 30-an, Kirana adalah definisi dari kekuasaan dan keanggunan. Ia bukan lagi hanya bos besar. Ia adalah ratu. KNB Group telah bertransformasi dari perusahaan fashion nasional menjadi konglomerat multinasional, dengan lini bisnis merambah ke properti, lifestyle, dan teknologi. Di sampingnya, duduk seorang remaja laki-laki yang tampan dan tenang, mengenakan setelan jas mini yang dirancang khusus. Bima Perkasa, kini berusia 12 tahun. Ia memiliki ketenangan ibunya, dengan senyum cerah yang mampu meluluhkan ruangan. Insiden di sekolah 7 tahun lalu hanyalah mimpi buruk yang samar-samar ia lupakan, terkubur di bawah bertonton cinta, kesuksesan, dan rasa aman yang dibangun ibunya. Dan, Women's CEO of Year, untuk kelima kalinya berturut-turut, pembawa acara membuka amplop, jatuh kepada Ibu Kirana Dewi dari KNB Group. Tepuk tangan membahana. Kirana tersenyum tenang. Ia merapikan gaun sekuin hitamnya, memberi kecupan singkat di pipi Bima, dan melangkah ke atas panggung. Terima kasih, suaranya menggema, penuh percaya diri. 17 tahun lalu, saya memulai bisnis ini dari garasi rumah, dengan mesin jahit tua dan sebuah mimpi. Hari ini, saya berdiri di sini. Ia menatap lurus ke kamera. Banyak yang bertanya apa rahasia saya. Modal? Keberuntungan? Bukan. Rahasia saya adalah api. Api yang menyala ketika saya didorong ke titik terendah. Api yang saya gunakan bukan untuk membakar hangus masa lalu, tapi untuk menempa baja masa depan saya. Ia berhenti sejenak, matanya beralih ke Bima. Dan rahasia saya adalah putra saya, Bima, yang mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit, membersihkan debu, dan membangun kerajaan kita sendiri. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiri Kirana untuk memberi selamat. Ia menanganinya dengan senyum profesional yang ramah namun berjarak.
Benteng di sekelilingnya, yang ia bangun selama lebih dari 1 dekade, sangat kokoh. Permisi, Ibu Kirana. Kirana menoleh. Seorang pria, kira-kira seusianya, berdiri di hadapannya. Pria itu tinggi, berkacamata, dan memiliki aura yang setara dengannya. Tenang, cerdas, dan berwibawa. Rian Sanjaya, pria itu mengulurkan tangan. Dari Aksara Group. Pidato yang luar biasa. Kirana menjabat tangannya. Pak Rian, terima kasih. Saya banyak menggunakan jasa logistik Anda. Kinerja perusahaan Anda impresif. Rian tersenyum. Dan saya adalah penggemar berat strategi ekspansi KNB Group. Anda adalah legenda hidup, Bu. Anda terlalu melebih-lebihkan, Pak. Saya rasa tidak, kata Rian. Matanya beralih ke Bima, yang sedang asyik bermain game di tabletnya. Dan ini pasti Pangeran Bima. Bima mendongak, sedikit kaget. Bima, kenalkan, ini Pak Rian Sanjaya, kata Kirana. Bima berdiri dan menjabat tangan Rian dengan sopan. Halo, Om. Halo, Bima. Bunda MU tadi hebat sekali, ya, di atas panggung, kata Rian. Iya, dong. Bunda Bima, kan, Superwoman, jawab Bima bangga. Rian tertawa kecil. Saya dengar kamu jago coding? Tante Siska cerita, kamu yang membuat draft aplikasi internal KNB Kids. Mata Bima langsung berbinar. Om tahu? Iya, aku pakai Python. Om juga suka coding. Kirana tertegun. Siska, direktur operasionalnya, memang dekat dengan Rian karena mereka mengurus kontrak logistik. Tapi ia tidak tahu Rian sampai tahu detail tentang Bima. Rian dan Bima terlibat dalam obrolan seru tentang bahasa pemrograman, sesuatu yang Kirana sendiri tidak terlalu pahami. Rian berbicara pada Bima bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai sesama penggemar teknologi. Ia tulus. Setelah 5 menit, Rian kembali menoleh ke Kirana. Dia anak yang cerdas. Anda mendidiknya dengan sangat baik. Terima kasih, jawab Kirana. Kali ini senyumnya sedikit lebih tulus. Bu Kirana, Rian berkata, nadanya berubah sedikit lebih personal. Saya tahu Anda wanita yang sangat sibuk. Tapi saya sudah lama ingin mengajak Anda makan malam. Bukan sebagai CEO Aksara Group dan CEO KNB Group. Tapi sebagai Rian dan Kirana. Permintaan itu sangat sopan, langsung, dan penuh hormat. Pria lain yang mencoba mendekatinya selama ini selalu terasa kurang. Mereka terlalu terintimidasi oleh kekayaannya, atau sebaliknya, terlalu jelas mengincar kekayaannya. Mereka seperti Dimas dalam versi yang berbeda. Tapi Rian, dia berbeda. Dia berdiri di puncaknya sendiri. Dia tidak butuh apa-apa dari Kirana. Dia tampak tulus tertarik pada dirinya. Kirana terdiam sejenak. Benteng di sekeliling hatinya, yang sudah 12 tahun tidak tertembus, tiba-tiba terasa sedikit hangat. Hubungi sekretaris saya, jawab Kirana, masih menjaga profesionalismenya. Kita lihat jadwal saya. Rian tersenyum mengerti. Tentu saja. Ia menyerahkan kartu namanya. Selamat malam, Bu Kirana. Bima. Saat Rian berjalan pergi, Bima menyikut Kirana pelan. Ben? Om Rian tadi, keren. Dia tahu framework Java yang terbaru, kata Bima. Dan dia nggak kayak om-om lain yang coba deketin bunda. Dia nggak sok asyik. Kirana menatap punggung Rian yang menjauh, lalu menatap putranya. Ia tertawa kecil, tawa yang lepas dan ringan. Iya, ya, katanya. Malam itu, dalam perjalanan pulang di mobil Alphardnya, Kirana tidak membuka laptop untuk bekerja. Ia memandangi gemerlap lampu Jakarta dari jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Kirana Dewi merasa hatinya terbuka pada kemungkinan. Matahari baru mungkin akan segera terbit dalam hidupnya. 7 tahun kemudian, Jakarta bersinar di bawah lampu-lampu malam. Di aula utama Hotel Mulia, acara Indonesia Business Leaders Award 2032 sedang berlangsung. Ruangan itu dipenuhi oleh para konglomerat, pejabat tinggi, dan media nasional. Di meja VVIP paling depan, seorang wanita memancarkan aura yang tak terbantahkan. Kirana Dewi.
Di usianya yang kini memasuki akhir 30-an, Kirana adalah definisi dari kekuasaan dan keanggunan. Ia bukan lagi hanya bos besar. Ia adalah ratu. KNB Group telah bertransformasi dari perusahaan fashion nasional menjadi konglomerat multinasional dengan lini bisnis merambah ke properti, lifestyle, dan teknologi. Di sampingnya, duduk seorang remaja laki-laki yang tampan dan tenang, mengenakan setelan jas mini yang dirancang khusus. Bima Perkasa, kini berusia 12 tahun. Ia memiliki ketenangan ibunya, dengan senyum cerah yang mampu meluluhkan ruangan. Insiden di sekolah 7 tahun lalu hanyalah mimpi buruk yang samar-samar ia lupakan, terkubur di bawah bertonton cinta, kesuksesan, dan rasa aman yang dibangun ibunya. Dan, Woman CEO of the Year, untuk kelima kalinya berturut-turut, pembawa acara membuka amplop, jatuh kepada Ibu Kirana Dewi dari KNB Group. Tepuk tangan membahana. Kirana tersenyum tenang. Ia merapikan gaun sekuin hitamnya, memberi kecupan singkat di pipi Bima, dan melangkah ke atas panggung. Terima kasih, suaranya menggema, penuh percaya diri. 17 tahun lalu, saya memulai bisnis ini dari garasi rumah, dengan mesin jahit tua dan sebuah mimpi. Hari ini, saya berdiri di sini. Ia menatap lurus ke kamera. Banyak yang bertanya apa rahasia saya. Modal? Keberuntungan? Bukan. Rahasia saya adalah api. Api yang menyala ketika saya didorong ke titik terendah. Api yang saya gunakan bukan untuk membakar hangus masa lalu, tapi untuk menempa baja masa depan saya. Ia berhenti sejenak, matanya beralih ke Bima. Dan rahasia saya adalah putra saya, Bima. Ia mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit, membersihkan debu, dan membangun kerajaan kita sendiri. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiri Kirana untuk memberi selamat. Ia menanganinya dengan senyum profesional yang ramah namun berjarak. Benteng di sekelilingnya, yang ia bangun selama lebih dari 1 dekade, sangat kokoh. Permisi, Ibu Kirana. Kirana menoleh. Seorang pria, kira-kira seusianya, berdiri di hadapannya. Pria itu tinggi, berkacamata, dan memiliki aura yang setara dengannya. Tenang, cerdas, dan berwibawa. Rian Sanjaya, pria itu mengulurkan tangan. Dari Aksara Group. Pidato yang luar biasa. Kirana menjabat tangannya. Pak Rian, terima kasih. Saya banyak menggunakan jasa logistik Anda. Kinerja perusahaan Anda impresif. Rian tersenyum. Dan saya adalah penggemar berat strategi ekspansi KNB Group. Anda adalah legenda hidup, Bu. Anda terlalu melebih-lebihkan, Pak. Saya rasa tidak, kata Rian. Matanya beralih ke Bima, yang sedang asyik bermain game di tabletnya. Dan ini pasti Pangeran Bima. Bima mendongak, sedikit kaget. Bima, kenalkan, ini Pak Rian Sanjaya, kata Kirana. Bima berdiri dan menjabat tangan Rian dengan sopan. Halo, Om. Halo, Bima. Bunda MU tadi hebat sekali, ya, di atas panggung, kata Rian. Iya, dong. Bunda Bima, kan, Superwoman, jawab Bima bangga. Rian tertawa kecil. Saya dengar kamu jago coding? Tante Siska cerita, kamu yang membuat draft aplikasi internal KNB Kids. Mata Bima langsung berbinar. Om tahu? Iya, aku pakai Python. Om juga suka coding. Kirana tertegun. Siska, direktur operasionalnya, memang dekat dengan Rian karena mereka mengurus kontrak logistik. Tapi ia tidak tahu Rian sampai tahu detail tentang Bima. Rian dan Bima terlibat dalam obrolan seru tentang bahasa pemrograman, sesuatu yang Kirana sendiri tidak terlalu pahami. Rian berbicara pada Bima bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai sesama penggemar teknologi. Ia tulus. Setelah 5 menit, Rian kembali menoleh ke Kirana. Dia anak yang cerdas. Anda mendidiknya dengan sangat baik. Terima kasih, jawab Kirana, kali ini senyumnya sedikit lebih tulus. Bu Kirana, Rian berkata, nadanya berubah sedikit lebih personal. Saya tahu Anda wanita yang sangat sibuk. Tapi saya sudah lama ingin mengajak Anda makan malam. Bukan sebagai CEO Aksara Group dan CEO KNB Group.
tapi sebagai Rian dan Kirana. Permintaan itu sangat sopan, langsung, dan penuh hormat. Pria lain yang mencoba mendekatinya selama ini selalu terasa kurang. Mereka terlalu terintimidasi oleh kekayaannya, atau sebaliknya, terlalu jelas mengincar kekayaannya. Mereka seperti Dimas dalam versi yang berbeda. Tapi Rian, dia berbeda. Dia berdiri di puncaknya sendiri. Dia tidak butuh apa-apa dari Kirana. Dia tampak tulus tertarik pada dirinya. Kirana terdiam sejenak. Benteng di sekeliling hatinya, yang sudah 12 tahun tidak tertembus, tiba-tiba terasa sedikit hangat. Hubungi sekretaris saya, jawab Kirana, masih menjaga profesionalismenya. Kita lihat jadwal saya. Rian tersenyum mengerti. Tentu saja. Ia menyerahkan kartu namanya. Selamat malam, Bu Kirana. Bima. Saat Rian berjalan pergi, Bima menyikut Kirana pelan. Ben? Om Rian tadi, keren. Dia tahu framework Java yang terbaru, kata Bima. Dan dia nggak kayak om-om lain yang coba deketin bunda. Dia nggak sok asyik. Kirana menatap punggung Rian yang menjauh, lalu menatap putranya. Ia tertawa kecil, tawa yang lepas dan ringan. Iya, ya, katanya. Malam itu, dalam perjalanan pulang di mobil Alphardnya, Kirana tidak membuka laptop untuk bekerja. Ia memandangi gemerlap lampu Jakarta dari jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Kirana Dewi merasa hatinya terbuka pada kemungkinan. Matahari baru mungkin akan segera terbit dalam hidupnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari kelulusan Bima di Harvard. Senja di Uluwatu, Bali, sore itu melukis langit dengan warna jingga, ungu, dan emas. Angin laut yang lembut membawa aroma garam dan gugusan bunga Kamboja. Di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, di sebuah kapel kaca minimalis yang merupakan bagian dari resort termewah milik KNB Group, sebuah pernikahan intim sedang berlangsung. Kirana Dewi duduk di barisan paling depan. Di usianya yang kini hampir menyentuh akhir 40-an, ia tampak lebih agung dari sebelumnya. Ia tidak lagi memancarkan aura, bos besar, yang penuh api. Ia memancarkan ketenangan seorang ratu yang kerajaannya telah damai sentosa. Di sampingnya, Rian Sanjaya menggenggam tangannya. Cincin pernikahan mereka, yang akhirnya mereka resmikan dalam sebuah upacara privat 2 tahun setelah kelulusan Bima, berkilau di bawah cahaya senja. Di depan altar, Bima perkasa berdiri. Di usia 27 tahun, ia telah menjadi persis seperti apa yang Kirana impikan. Tampan, brilian, dan penuh integritas. Perusahaan startup AI-nya kini menjadi salah satu unicorn dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dan ia melakukannya dengan caranya sendiri. Hari ini, Bima menikahi wanita pilihannya, seorang arsitek muda yang cerdas dan mandiri, yang menatap Bima dengan cinta yang tulus. Saat Bima mengucapkan janji sucinya, suaranya mantap dan penuh kasih, Kirana terpekur. Pikirannya melayang, bukan ke 5 atau 10 tahun lalu, tapi ke lebih dari 20 tahun lalu. Ke sebuah pagi di hari Sabtu. Kedirinya yang sedang hamil 7 bulan, duduk sendirian di lobi rumah sakit, menatap foto pengkhianatan di ponselnya yang retak. Ia ingat rasa sakitnya, rasa perihnya, rasa marahnya. Ia ingat api yang membakar hatinya. Ia ingat pria itu. Pria yang menjadi ayah biologis Bima. Apa kabarnya dia? Kirana tahu. Pengacaranya memberinya kabar, sekadar informasi, bukan untuk diminta tanggapan, 3 tahun lalu. Setelah bebas dari penjara, Dimas tidak pernah bisa bangkit. Dihantui catatan kriminal dan blacklist di seluruh industri, ia berakhir sendirian, sakit-sakitan, dan meninggal dalam kemiskinan di sebuah rumah kontrakan kecil di kampung halamannya. Saat mendengar kabar itu, Kirana terdiam sejenak. Ia mencari-cari di dalam hatinya, apakah ada rasa puas? Rasa kasihan? Tidak ada. Yang ada hanya kekosongan. Seperti membaca berita duka tentang orang yang tidak ia kenal. Pria itu telah lama mati baginya, jauh sebelum fisiknya benar-benar mati. Kehancurannya adalah takdir yang ia tulis sendiri. Kini, di depan matanya, adalah mahakarya sesungguhnya. Bukan KNB Group yang cabangnya tersebar di seluruh dunia. Bukan kekayaannya yang tak terhitung. Mahakaryanya adalah pria muda di depan altar itu.
Seorang pria yang ia besarkan dari rahim yang terluka, yang ia lindungi dengan benteng baja, yang ia ajari arti kekuatan. Seorang pria yang tahu bagaimana cara menghormati dan mencintai wanita dengan tulus. Seorang pria yang memutus siklus pengkhianatan. Engkau boleh mencium pengantinmu. Bima tersenyum, lalu mencium istrinya dengan lembut. Tepuk tangan riuh dari Ranti, Siska, dan beberapa kerabat terdekat memenuhi kapel. Saat mereka berjalan kembali menyusuri lorong sebagai suami istri, Bima berhenti tepat di depan Kirana dan Rian. Ia memeluk Rian terlebih dahulu. Terima kasih, Ayah. Lalu, ia berbalik dan memeluk Kirana. Pelukan itu erat, penuh rasa terima kasih yang tak terucap. Bunda, bisik Bima. Semua ini karena Bunda. Kirana tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuknya. Ia mengelus pipi putranya. Bunda bangga padamu. Sekarang, berbahagialah. Malam itu, di bawah taburan bintang di langit Bali, Kirana berdansa pelan dalam pelukan Rian. Ia menatap kebahagiaan putranya yang sedang tertawa bersama istrinya. Ia telah memenangkan segalanya. Bukan dengan menghancurkan musuhnya, tapi dengan membangun dunianya sendiri, dunia yang jauh lebih indah daripada yang pernah direnggut darinya. Api pembalasan dendam telah lama padam. Yang tersisa hanyalah kehangatan cinta dan kedamaian abadi di atas takhta kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. 3 tahun setelah pernikahan Bima. Itu adalah hari Minggu pagi yang malas di kediaman utama Kirana dan Rian, sebuah mahakarya arsitektur modern di perbukitan Bogor, tempat udara sejuk dan pemandangan Gunung Salak menjadi lukisan hidup di balik dinding kaca raksasa. Kirana, di usianya yang ke-50, telah melepaskan jabatannya sebagai CEO KNB Group. Ia kini menjabat sebagai chairwoman Dewan Komisaris, peran yang memungkinkannya memegang kendali strategis tanpa harus terjebak dalam operasional harian. Ia telah mendelegasikan kursi CEO kepada Siska, sahabat sekaligus tangan kanannya yang paling setia. Pagi itu, ia tidak sedang membaca laporan keuangan. Ia mengenakan kaos linen longgar, rambutnya diikat seadanya, dan tangannya kotor oleh tanah. Ia dan Rian sedang berada di rumah kaca, merawat koleksi anggrek langka mereka. Kamu jauh lebih cocok memegang sekop ini daripada pulpen untuk tanda tangan merger, sayang, goda Rian, yang sedang menyiram tanaman. Kirana tertawa kecil. Jangan salah. Merawat anggrek Phalaenopsis ini butuh strategi yang lebih rumit daripada mengambil alih perusahaan kompetitor. Ketenangan mereka, sesuatu yang Kirana perjuangkan dengan darah dan air mata, terasa begitu nyata. Ini adalah kedamaian yang ia peroleh, bukan yang diberikan. Ponsel Rian berdering. Ah, Bima dan Anya di depan. Mereka datang untuk brunch. Beberapa saat kemudian, Bima dan istrinya, Anya, bergabung dengan mereka di teras yang menghadap ke taman. Mereka membawa keranjang piknik, meski mereka tahu Kirana sudah menyiapkan hidangan lengkap. Bunda, Ayah Rian, sapa Bima, memeluk Kirana erat. Anya menyusul, memeluk Kirana dan Rian dengan hangat. Kalian terlambat 15 menit, kata Kirana, pura-pura galak, sambil menyeka tangannya yang kotor di celemek. Maaf, Bun, kata Anya sambil tersipu. Tadi, ada sedikit drama di perjalanan. Rian tertawa. Drama apa? Ban bocor? Bukan, kata Bima. Ia dan Anya saling berpandangan, senyum gugup sekaligus bahagia terlukis di wajah mereka. Kirana berhenti mengelap tangannya. Naluri CEO-nya, kemampuannya membaca situasi, tidak pernah tumpul. Ia menyipitkan mata. Kalian berdua terlihat seperti baru saja berhasil merampok bank. Bima tertawa gugup. Lebih baik dari itu, Bun. Anya melangkah maju. Tangannya sedikit gemetar. Kami punya sesuatu untuk Bunda dan Ayah. Ia tidak mengeluarkan kotak perhiasan atau jam tangan mewah. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih sederhana dan memberikannya langsung ke tangan Kirana. Kirana membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas foto kecil yang dicetak buram. Sebuah gambar hitam putih. Gumpalan kecil yang familiar. Sebuah USG. Tangan Kirana membeku. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis. Pikirannya melesat mundur 26 tahun lalu. Ke lobi rumah sakit yang dingin.
ke dirinya yang sendirian, menatap foto USG 4D bayinya di atas lantai marmer yang retak. Foto yang seharusnya menjadi kebahagiaan, tapi malah menjadi penanda pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Air mata panas yang ia tahan hari itu, kini tiba-tiba mendesak keluar. Ia mengangkat kepalanya, menatap Bima. "Bun?" tanya Bima cemas, melihat ibunya terdiam. Kirana menggeleng pelan. Ia tidak menangis. Ia tersenyum, senyum terlebar, paling tulus, paling lega yang pernah dilihat Rian seumur hidupnya. "Bun," kata Bima lagi, "akan jadi nenek." Kirana menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah maju, melewati putranya, dan langsung memeluk Anya. "Selamat datang di keluarga, sayangku," bisiknya di telinga menantunya. "Terima kasih." Lalu, ia berbalik dan memeluk Bima, putranya, mahakaryanya. Rian, yang sudah mengerti apa yang terjadi, menepuk punggung Bima dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Kirana melepaskan pelukannya. Ia memegang foto USG kecil itu di tangannya. Foto pertama adalah awal dari perang. Foto ini adalah tanda dari kedamaian abadi. Lingkaran itu telah sempurna. Trauma terakhir telah sembuh. Warisan pengkhianatan telah terhapus. Dinasti yang ia bangun bukan lagi tentang bisnis dan gedung-gedung tinggi. Dinasti itu adalah tentang cinta, cinta yang akan ia curahkan pada cucunya. "Aku akan jadi nenek," bisik Kirana pada Rian. Rian mencium keningnya. "Dan kamu akan menjadi nenek terbaik di seluruh dunia." Kirana menatap pemandangan gunung di depannya. Cerita tentang Dimas, tentang Vina, tentang rasa sakit, semua itu bukan lagi bagian dari hidupnya. Itu adalah cerita dari kehidupan orang lain, di zaman yang lain. Ceritanya sekarang adalah tentang seorang ratu yang telah menemukan kedamaian tertingginya, bersiap menyambut seorang pangeran atau putri baru di kerajaannya. Dan ia tahu, ia akan sangat, sangat bahagia.